Kalau guys family kamu itu tidak memberi waktu lama, jadi ya otomatis visa itu hangus dan kalian harus balik ke Indonesia. Halo semua, Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang au pair. Kalian yang belum tahu apa itu au pair, aku akan menjelaskan sedikit tentang au pair. Genau, apa sih itu au pair dan lain sebagainya. Sebenarnya di video-video yang lainnya juga banyak yang menjelaskan tentang au pair itu seperti apa. Mungkin ada yang lebih detailnya lagi. Tapi di videoku ini aku akan membahas tentang bisa atau enggaknya ganti guest family lebih dari satu kali. Apa aja yang harus diperhatikan, bagaimana dengan visa, bagaimana dengan waktu, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, langsung aja aku jelasin bagaimana dan seperti apa. Jadi buat kamu yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan apa sih au pair tersebut. Jadi au pair Jerman itu apa sih? Jadi au pair itu sebenarnya tidak berlaku untuk negara Jerman saja, tapi juga di negara-negara lain seperti Kanada, Amerika, dan banyak lagi. Apa sih au pair itu? Au pair itu adalah sebuah program internasional dari pemerintah Jerman untuk pemuda-pemudi dari luar Jerman. Pemuda-pemudi tersebut diberi kesempatan untuk tinggal di salah satu keluarga Jerman. Mereka akan merasakan kehidupan Jerman, keseharian orang Jerman itu seperti apa. Selain itu, au pair tersebut akan dikasih berbagai fasilitas dari keluarga tersebut. Jadi au pair itu bahasa singkatnya seperti homestay gitu ya. Siapa saja yang bisa mengikuti program au pair tersebut. Program au pair tersebut tidak hanya untuk di Jerman, melainkan di semua negara. Contohnya kayak Kanada, Amerika seperti yang aku udah sebutin tadi. Umur yang ditentukan untuk mengikuti program tersebut yaitu mulai umur 18 tahun sampai 27 tahun. Di bawah 18 tahun atau di atas 27 tahun itu tidak bisa. Itu teman-teman. Jadi buat kalian yang masih berumur 18 atau 20 tahun, kalian masih ada kesempatan untuk mengikuti program au pair tersebut. Berapa lama program au pair tersebut? Jadi program au pair ini di Jerman selama 1 tahun, di semua negara juga 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun, dalam 12 bulan maksimal 6 bulan bisa sampai 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kalian menjadi au pair atau mengikuti program au pair tersebut, kalian harus antara pulang lagi ke Indonesia atau kalian mengikuti program yang lainnya atau lanjut kuliah di Jerman. Banyak banget. Jadi sebenarnya program au pair tersebut ini adalah jadi seperti bantu loncatan gitu. Dari pengalaman yang sudah untuk anak-anak Indonesia yang pengen lanjut studi di Jerman, karena mereka nggak mau ngambil pusing, jadi mereka ngambil au pair biar dia cepet gitu sampai Jerman. Maka dia mengikuti program au pair tersebut dalam jangka 1 tahun. Setelah program au pair tersebut selesai, mereka bisa langsung lanjut kuliah gitu. Apa sih kegiatannya au pair tersebut? Jadi gini, karena kalian kan atau yang si au pair itu tinggal dalam satu keluarga Jerman. Nah, setidaknya kalau kalian tinggal bersama keluarga, jadi apa yang keluarga lakuin, otomatis kalian juga mengikuti apa yang mereka lakuin gitu ya. Pokoknya nggak semuanya. Jadi langsung aja. Di sini juga di au pair juga ada surat-surat, ada ketentuan dan semuanya itu udah tertulis gitu di vertrag namanya. Jadi au pair itu tidak melebihi batas ini dan tidak boleh ini dan tidak boleh seperti ini, semua udah ada aturannya. Untuk mengikuti program au pair ini, kalian harus punya surat atau vertrag namanya dari keluarga Jerman tersebut. Dan di situ tertulis semua apa yang harus kamu lakukan dan lain sebagainya. Di sini tidak hanya mengikuti program itu tidak, tapi semuanya ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di dalam vertrag tersebut. Genau.
Ya, tadi apa aja sih kegiatannya au pair itu di dalam keluarga tersebut? Jadi karena ini homestay gitu ya, atau apa ya, kayak pertukaran gitu, pertukaran budaya contohnya. Genau, jadi au pair tersebut datang dari negara lain ke negara yang dituju. Contohnya gini aja, dari Indonesia ke Jerman, karena mungkin kan di Indonesia ya beda emangnya sama Jerman. Jadi kita lebih pengen tahu bagaimana sih Jerman itu seperti apa. Jadi yang pertama itu kita belajar bahasa Jerman sama, jadi kita sowieso kita udah belajar bahasa Jerman di Indonesia dan kita langsung sini kita praktekkan langsung dengan orang Jermannya sama keluarga tersebut. Nah, di dalam keluarga itu untuk feedback atau untuk jadi game name gitu ya, karena mereka udah mengambil kamu untuk mengikuti program au pair tersebut di keluarga ini. Kegiatan au pair di dalam keluarga tersebut yaitu mereka mengurus anaknya seperti mengantarnya ke sekolah, menjemputnya ke sekolah, mengajak bermain dengan mereka si anak-anak tersebut, dan juga membantu pekerjaan ringan di keluarga tersebut. Contohnya kayak menyapu atau lain sebagainya. Tapi itu tuh pekerjaan ringan, nggak berat-berat. Yang berat itu tidak boleh. Jadi kalau semua melebihi batas itu tidak boleh. Kalian bisa melapor atau kalian pertama diskusikan dengan guest family kalian. Terus kalau nggak ada jalan, kalian bisa lapor. Genau, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau au pair itu punya beberapa regel atau aturan-aturan. Jadi kena au pair itu bisa membantu keluarga tersebut satu hari itu 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam itu tidak boleh. Si au pair bisa bilang sama keluarganya kalau ini udah lebih dari 6 jam. Tapi kalau kalian biasanya kalau orang Indonesia sih ya nggak apa-apa gitu. Oke, apa aja yang didapatkan si au pair dari keluarga tersebut? Si au pair akan mendapatkan uang jajan sebesar 260 setiap bulannya. Selain uang jajan, si au pair juga mendapatkan 2 hari libur setiap minggunya. Untuk 2 hari libur itu kalian bisa menentukan, bisa mendiskusikan dengan guest family-nya mau hari libur hari apa dan hari apa. Selain 2 hari libur, kalian juga mendapatkan 4 minggu libur total. Untuk libur 4 minggu kalian tetap dikasih jajan 260 tersebut. Selain itu, kalian juga tetap mengikuti Deutsch Kurs atau kursus bahasa Jerman. Setengahnya biasanya tuh 50 guest family yang membayar dan setengahnya itu kamu. Ada juga kalau guest family-nya itu baik banget, ditanggung sama guest family untuk Deutsch Kursnya atau untuk kursus bahasa Jermannya. Dan selain kursus bahasa Jerman, untuk tiket bolak-balik kamu ke Deutsch Kurs, si guest family juga menanggung setengahnya dari bayar tiket tersebut. Gitu. Si au pair juga mendapatkan Versicherung. Versicherung itu asuransi. Jadi asuransinya semua ditanggung sama guest family. Setiap bulannya guest family akan membayar asuransi kamu. Jadi kamu nggak usah pusing ngurusin asuransi gitu. Selain semua itu, kalian juga mendapatkan fasilitas di dalam rumah tersebut. Kalian harus mempunyai satu kamar yang di situ ada TV, kamar dan kamar mandi dan lemari, juga kamar tidur. Semua fasilitas itu khusus untuk au pair. Ada juga guest family yang ngasih au pairnya laptop, itu lebih baik lagi. Atau itu guest family yang baik banget ya, sampai dia ngasih laptop. Ada juga yang nggak ngasih apa-apa gitu. Jadi di sini tuh semuanya sake ya. Jadi kalau beruntung guys family kamu bakalan dikasih ini dan dikasih itu. Dan untuk uang jajan 260 itu tuh standarnya yang ada di Vertrag 260. Tapi biasanya kalau GF-nya baik, bahkan mereka bisa ngasih lebih dari 260 euro per bulannya. Bisa 300 atau 350. Ya teman-teman, itulah info sedikit tentang au pair. Sekarang aku akan jelasin ke kalian bagaimana atau bisa nggak sih au pair ganti guest family lebih dari satu kali kalau si au pair tersebut bermasalah dengan guest family-nya. Yang pasti jawabannya itu bisa. Au pair bisa ganti guest family lebih dari 2 kali atau 3 kali. Bahkan ada juga yang 4 kali. Jadi dari pengalaman aku sendiri dan pengalaman teman-teman yang cerita ke aku atau tanya-tanya ke aku,
eh, bisa. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian ada masalah dengan gas family sekarang, kalian bisa cari gas family yang lain. Oke, jadi kenapa kok bisa ganti gas family? Jadi penyebabnya tuh banyak ya. Kadang biasanya aku cerita ini dari orang Indonesia aja ya. Biasanya dari orang Indonesia itu datang ke Jerman karena culture shock gitu ya. Jadi dia shock datang ke Jerman. Biasanya dia nggak tahu mau ngapain, atau dia ngiranya di Jerman itu seperti apa. Terus belum juga cuacanya, belum juga apa ya, bahasanya gitu, mereka nggak ngerti apa yang diomongin. Belum juga kalau di rumahnya belum pernah sama sekali kerja, atau belum pernah sama sekali apa dengan orang lain gitu, pasti shock banget ya. Karena itu masalah-masalah yang sering timbul kenapa ganti gas family yang baru gitu. Pertama, kamu datang ke gas family yang satu. Kalau kalian merasa tidak nyaman, tidak asik, atau si gas family itu seperti ini dan seperti itu, kalian coba dulu. Emang kalau pas pertama datang ke Jerman itu ya shock gitu, yang seperti aku udah jelasin tadi, karena bahasa, karena cuaca dan lain sebagainya. Biasanya kadang itu tuh nggak nyaman banget di kita, apalagi kita kalau di Indonesia ya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, cuma di rumah atau sekolah atau kuliah dan lain sebagainya, dan datang ke sini kamu harus begini dan begitu, jadi naturally shock gitu ya. Lah untuk minggu pertama atau untuk si au pair, mereka usahainlah bertahan gitu beberapa minggu. Kamu ambil cerusilnya, kamu bisa berdiskusi, kalian bisa berdiskusi dengan gas family tersebut bagaimana seterusnya dan apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau memang tidak ada solusi sama sekali, dan dan barulah kalian mencari gas family yang lain. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara cari gas family yang baru, kalian bisa tanya ke GF tersebut, mereka pasti akan membantunya. Atau kalau kalian sudah punya teman di Jerman, kalian bisa tanya ke temen. Atau sekarang ini untuk info tentang au pair, episode, pokoknya semua info kalian bisa langsung browsing aja. Di Facebook juga banyak banget, di YouTube juga banyak banget bagaimana cari gas family baru. Atau kalian bisa langsung ke grup Ava, itu juga banyak banget info-info bagaimana cari gas family dan lain sebagainya. So, kalau suasana di keluarga itu sudah tidak mendukung lagi, kamu cari gas family baru. Kalau kalian sudah mendapatkan gas family baru, kamu pindah dari gas family tersebut ke gas family yang baru. Bagaimana dengan visanya? Jadi karena visa au pair itu cuma 1 tahun, usahakan di GF yang pertama sudah memperpanjang visa kamu untuk 1 tahun. Tapi kalau si GF tersebut belum memperpanjang visa yang satu tahun itu, kamu kan masih punya visa yang 3 bulan tuh. Nah, kalau kalian cuma 1 bulan gitu atau berapa minggu di keluarga tersebut, kamu pindah ke keluarga yang lain, dan usahakan di keluarga yang lain kamu harus cepat mengurus visa yang 1 tahun itu. Kalau kamu sudah mengurus visa yang 1 tahun, kamu udah aman di Jerman. Kalau kamu sudah mendapatkan visa 1 tahun tersebut, kamu bermasalah lagi dengan GF yang kedua. Oh my god, kasihan ya. Jadi kalau kalian dapat masalah lagi dengan GF kedua, kamu pindah ke GF yang lain, itu tidak apa-apa. Yang penting visa kamu itu 1 tahun masih ada. Dan di GF yang baru, kalian datang ke Ausländerbehörde, tinggal ganti nama aja dan ganti alamat gas family yang baru itu. So, kamu nggak ada masalah sedikit pun. Tapi kalau kalian masih yang 3 bulan itu, dan GF yang kedua juga bermasalah, dan GF kedua itu langsung mengkundiung kamu, otomatis kamu susah untuk memperpanjang visa. Kalau gas family kamu itu tidak memberi waktu lama, jadi ya otomatis visa itu hangus dan kalian harus balik ke Indonesia. Pastinya setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Nah, kalau GF yang kedua itu juga bermasalah, kalian kan bisa cari lagi dan
ganti lagi di guest family yang baru. Tapi aku harap semoga kalian semua nggak ada masalah sedikit pun selama kalian berada di Jerman, dan semoga kalian juga kalian harus sudah siapkan sematang mungkin kalau kalian datang ke Jerman. Entah itu mau ngikutin program au pair, atau mau program FSOT, atau mau program langsung studi gitu. Jadi semoga kalian semua sudah disiapkan dari Indonesia bagaimana seperti apa di Jerman itu. Jadi kalian tidak shock atau tidak kaget kalau sudah ada di sini. Oh ya, untuk kalian-kalian yang masih Indonesia dan punya keinginan untuk pergi ke Jerman dan tidak tahu caranya bagaimana, sedikit banget info yang kalian dapatkan. Kalian bisa kunjungi di Facebook grup AFA Germany Au Pair FSO dan Ausbildung. Di situ kalian bisa mengirim pertemanan untuk bisa masuk ke grup itu, dan di situ juga banyak, kalau sudah masuk di situ banyak banget informasi dari mulai au pair, FSO, Ausbildung, kuliah, program kerja di Jerman seperti apa. Di situ banyak banget info-info. Kalian bisa baca di situ, dan kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian, dan bakal banyak banget yang akan menjawabnya. Oke, nah gimana caranya masuk AFA? Jadi sebelum kalian masuk di grup AFA tersebut, kalian akan mendapatkan pertanyaan dari admin kalau kalian suruh isi pertanyaan tersebut. Jadi kalau kalian kirim pertemanan, isi pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama admin AFA biar kalian bisa masuk. Soalnya kalau tidak diisi, maka admin akan up kalian kamu. Jadi nggak diterima pertemanannya. Jadi kalian kalau mau masuk AFA, tolong isi pertanyaan yang admin kasih ya, biar disetujui permintaannya. Dan di situ kalian bisa baca, bisa kirim pertanyaan, bisa komen, dan lain sebagainya. Info tentang Jerman semuanya ada di situ. Oke teman-teman, itu saja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, nanti aku akan jawab pertanyaannya. Untuk kalian yang punya mimpi untuk ke Jerman, semoga semuanya terlaksana. Viel Glück, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.